Baru kemarin kita membahas bahwa wakil Italia punya peluang yang hampir mustahil untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Sekarang kemustahilan itu akhirnya sirna karena ternyata ada satu tim yang berhasil bangkit dan akhirnya langkahkan kaki ke babak gugur. Di luar dugaan, klub itu ternyata adalah Atalanta. Ladea dari awal bukan salah satu favorit dari daratan negeri Pisa. Performa yang morat-marit ditambah ketertinggalan dengan margin lebih dari 1 gol di leg pertama playoff membuat mereka diragukan bisa lolos. Namun klub asal Bergamo justru patahkan prediksi. Lantas bagaimana kronologi tim biru hitam bangkit dan jadi penggendong Serie A? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas keberhasilan Atalanta lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan mendadak jadi satu-satunya penggendong Italia di UCL musim ini. Setangguh apalah dia sehingga berhasil comeback dan akhirnya lolos. Simak selengkapnya. Sebelum membahas Atalanta, kita perlu melihat terlebih dahulu profil kontestan Liga Champions 2025-2026 asal Italia. Musim lalu kompetisi Serie A menyajikan pertarungan yang sangat ketat. Napoli berhasil keluar sebagai juara. Sementara itu 3 tim di bawahnya ikut menyusul menuju pentas tertinggi Liga Champions. Sebagai juara Serie A, Napoli jelas jadi tim paling disara di Liga Champions musim 2025-2026. Banyak yang penasaran akan seperti apa langkah Napoli di UCL musim 2025-2026 setelah mereka menjadi kampiun Serie A. Terlebih dengan catatan minor yang dimiliki sang pelatih Antonio Conte selama mentas di panggung tertinggi Eropa itu. Inter menjadi nama besar Italia berikutnya yang mendapat sorotan. Musim lalu walau akhirnya dibantai, Inter menjadi finalis kompetisi Liga Champions. Nerazzurri kini tak lagi berada di bawah asuhan Simone Inzaghi. Kendati demikian, sebagai finalis, performa anak asuh Christian Chivu jadi salah satu yang mendapat perhatian terbesar. Juventus mungkin tak mendapat banyak perhatian seperti halnya Inter dan Napoli. Namun setelah berhasil amankan tiket menuju pentas UCL di bawah asuhan Igor Tudor, tim ini tetap jadi salah satu unggulan dari Serie A. Terlebih, Juve juga memiliki pengalaman yang cukup panjang mentas di UCL, meski secara trofi, koleksi mereka masih kalah dari Inter dan AC Milan. Tentu, selain 3 nama yang tadi sudah disebutkan, ada satu tim lain yang rasanya tidak terlalu diperhitungkan di Liga Champions musim ini. Jangankan di UCL, di Serie A saja mereka sempat dianggap tidak akan bisa kembali bersaing. Ya, klub itu adalah Atalanta. Klub asal Bergamo yang belakangan menjadi kuda hitam serius di Italia. Klub berjuluk Ladea selama ini dikenal sebagai salah satu penjegal raksasa. Bahkan pada tahun 2024 mereka menjadi tim pertama yang berhasil menggugurkan status unbeaten Bayer Leverkusen tepatnya di final Europa League. Namun satu hal yang perlu dicatat, status kuda hitam Atalanta itu muncul saat masih dilatih Gianpiero Gasperini. Musim panas kemarin Ladea telah sepakat untuk berpisah dengan sang pelatih kawakan. Gasperini hengkang untuk menjawab tantangan baru bersama AS Roma. Atalanta sementara itu mempekerjakan Ivan Juric. Sayangnya di bawah Juric, tim asal Bergamo ini malah menghadapi era kemunduran yang membuat mereka terlempar dari persaingan. Juric cuma membawa Atalanta menang 4 kali dalam 15 pertandingan. Catatan minor itu pun membuatnya ditendang dari New Balance Arena pada bulan November kemarin. Atalanta sempat terlempar ke papan tengah akibat paceklik kemenangan. Statistik di Serie A itu membuat mereka jadi tim Serie A yang seolah tak dianggap di kompetisi UCL. Di sisi lain, Atalanta juga menjual 2 pemain utamanya, Matteo Retegui di musim panas dan Ademola Lookman di musim dingin. Hilangnya nama-nama kunci ditambah permainan yang tak punya arah di bawah Juric, Atalanta tak lagi dipandang hebat. Semua perubahan itu membuat orang mulai melupakan status kuda hitam yang pernah disandang tim satu ini.
Bicara soal kualitas secara keseluruhan, perlahan sepak bola Italia menjadi sepak bola yang paling tertinggal di antara 5 liga top lainnya. Spesifik di UCL, setelah semua matchday fase liga selesai, Serie A membawa cerita paling kelam. Tak ada satupun wakil mereka yang berhasil menuntaskan fase liga di urutan 8 teratas. Cerita kegagalan wakil Serie A lolos langsung berlanjut dengan hasil-hasil mengecewakan yang mereka dapat di leg pertama babak playoff. Inter yang merupakan pemuncak klasemen secara mengejutkan takluk di leg pertama. Pasukan Christian Kivu tak kuasa membendung kekuatan wakil Norwegia Bodo Glimt dan harus menyerah 3-1. Juventus sementara itu juga menyajikan kisah serupa. Mendapat tantangan dari Galatasaray, Juve asuhan Luciano Spalletti sempat unggul 2 gol terlebih dahulu. Namun sayang, keunggulan itu tak bisa dipertahankan Les Zebre. Malahan justru Galatasaray yang mampu menang pantai dengan skor akhir 5-2. Cerita mengenaskan tentu juga menimpa Atalanta. Ladea yang harus berhadapan dengan finalis UCL 2 edisi lalu, Borussia Dortmund, dibuat terkapar tak berdaya di Signal Iduna Park. Atalanta yang kini berada di bawah asuhan pelatih Rafael Palladino takluk 2-0. Atalanta pun dipandang sebagai tim yang peluang menangnya paling kecil di antara wakil Italia lain. Sepanjang musim 2025-2026 memang benar Atalanta Pak sudah kehilangan jati dirinya. Klub asal Bergamo itu tampil inkonsisten di Liga, susah payah lolos dari fase Liga UCL, kehilangan pelatih hingga sejumlah pemain kunci. Namun ketika orang mengira bahwa Atalanta adalah klub Italia yang bakal pulang duluan, takdir malah berkata lain. Atmosfer New Balance Arena tampaknya membawa suntikan moral yang besar buat pasukan Rafael Palladino. 2 gol sudah bersarang ke gawang Gregor Kobel di babak pertama yang kemudian dilengkapi oleh Mario Pasalic di babak kedua. 3 gol berbalas 0 membuat Atalanta dipastikan menggenggam tiket 16 besar dengan satu tangan. Karim Adeyemi sempat membawa harapan untuk publik tim tamu. Skor agregat berubah menjadi 3-3. Namun perjuangan tak kenal lelah Atalanta akhirnya menuai hasil. Berawal dari kesalahan Kobel, Rami Bansebani menghajar wajah Nikola Krstovic dengan sepatunya di area penalti. Pelanggaran itu membuat wasit menunjuk titik putih. Laga sudah nyaris memasuki extra time. Tambahan waktu babak kedua bergulir jauh lebih lama ketimbang semestinya. Tepat pada menit ke-9, gol yang dinanti publik Bergamo akhirnya tercipta. Lazar Samarsik mengeksekusi penalti dengan tenang, mengirim bola ke pojok kiri atas dan membuat Kobel tak mampu menjangkaunya. Di tempat terpisah, Juve menang melawan Galatasaray, tetapi tak mampu meloloskan diri karena kalah secara agregat. Inter di hari sebelumnya malahan tumbang lagi melawan Bodo Glimt, membuat sang finalis musim lalu tersingkir dengan cepat. Praktis ini membuat Atalanta melesat menjadi satu-satunya penggendong Serie A di babak 16 besar. Kegembiraan menyelimuti atmosfer New Balance Arena dan barangkali seluruh Bergamo menyambut kemenangan Atalanta atas Borussia Dortmund. Klub yang sebelumnya dianggap bakal jadi beban secara mengejutkan malah menggendong Serie A. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal perjalanan yang baru. Di babak 16 besar, lawan yang akan dihadapi Ladea bukanlah nama-nama sembarangan. Potensi lawan mereka adalah 2 tim terkuat di Eropa saat ini. Satu jalur akan mengarahkan mereka ke Arsenal. Sementara jalur lain akan membukakan pintu Atalanta menuju raksasa lain yang tak kalah ganas, Bayern Munchen. Rafael Palladino selaku pelatih kepala tentu saja senang menyaksikan anak asuhnya lolos ke babak 16 besar. Perasaan haru, bahagia, serta bangga bercampur jadi satu dalam diri pelatih berusia 41 tahun itu. Menurut Palladino, performa Atalanta dalam kemenangan ini menjadi jawaban paling tepat, membungkam semua skeptisme terhadap Ladea. Seolah tak ada yang percaya kami bisa melakukannya malam ini. Dan saya bilang ke para pemain supaya kami perlu membuat mereka memakan omongannya sendiri. Ini adalah laga yang akan diingat dalam sejarah.
Bukan hanya buat masyarakat Bergamo atau seluruh fans Atalanta, tetapi juga seluruh masyarakat Italia. Katanya kepada Football Italia, kisah Atalanta adalah bagian dari kisah-kisah ajaib yang tak pernah absen dalam setiap gelaran Liga Champions. Atalanta berhasil mengubah skeptisme dari tim yang dianggap bakal jadi beban malah jadi penggendong Serie A. Namun jalan mereka masih panjang, dan setelah ini lawan super berat akan langsung menghadang. Di bawah Rafael Palladino, Atalanta mulai bangkit, dan kelolosan menuju babak 16 besar UCL adalah salah satu buktinya. Lalu kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Menurut kalian bakal sejauh apa Atalanta ciptakan kejutan di UCL musim ini? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.